Dan kemudian mereka pun bertanya, "A innaka la anta Yusuf? Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Kemudian Nabi Yusuf pun menjawab, "Ana Yusufu wa haza akhi." Aku Yusuf dan ini saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mentafsirkan mimpi raja dan sudah diangkat menjadi bendaharawan Mesir, suatu ketika datang musim kemarau. Setelah 7 tahun mereka bercocok tanam dengan memanen hasil gandum yang sebanyak-banyaknya, makan secukupnya dan menyimpan sisanya. Akhirnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memberikan ide kepada sang raja. Beliau berpendapat bahwa lumbung hasil panen gandum kerajaan sangat banyak dan jumlah rakyatnya sedikit, sedangkan orang-orang yang berada di sekeliling Mesir banyak yang kelaparan. Dan ide beliau adalah bagaimana jika hasil panen tersebut dijual kepada mereka, sehingga akan menambah pembendaharaan kerajaan. Maka ide beliau disetujui oleh sang raja. Kemudian dibuatlah pengumuman kepada orang-orang yang berada di sekitar Mesir bahwa bagi mereka yang lemah dan kekurangan bahan makanan untuk datang ke Mesir. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berharap saudara-saudaranya yang dahulu telah melemparkannya ke dalam sumur akan datang ke Mesir untuk membeli gandum kepadanya. Ternyata benar, ketika musim kemarau datang, orang-orang sudah mulai merasakan lapar dan kekurangan bahan makanan. Setelah itu, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam datang ke Mesir. Waja'a ikhwatu Yusufa fadakhulu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia mengenal mereka, sedang mereka tidak mengenalinya lagi kepadanya. Semua saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang berjumlah 10 orang datang ke Mesir, kecuali Benyamin. Benyamin adalah saudara seibu dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Setelah mereka sampai pada kerajaan untuk membeli bahan makanan, di antara persyaratannya adalah setiap satu orang tidak diperbolehkan untuk membeli dalam jumlah banyak. Namun, hanya diperbolehkan membeli 1 sukatan yang bisa diangkut oleh seekor unta, dan tidak boleh lebih daripada itu. Itulah batas maksimal yang boleh dibeli oleh para penduduk sekitar Mesir, disebabkan jumlah mereka sangat banyak, agar masing-masing dari mereka mampu mendapatkan bagiannya. Menurut tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengetahui keberadaan saudara-saudaranya. Akan tetapi mereka tidak mengenal beliau, karena telah berubah segala perawakan dan kondisi beliau, sehingga keadaan beliau yang dulu berbeda dengan keadaannya saat itu. Mereka telah lupa bahwasanya menteri yang berada di hadapan mereka adalah seorang anak kecil yang dulu mereka lemparkan ke dalam sumur. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam telah menyiapkan sejumlah sukatan-sukatan bahan makanan untuk dijual kepada para penduduk. Kala itu, di hadapan 10 saudaranya tersebut, beliau menanyakan keadaan dan jumlah saudara-saudara mereka. Mereka pun menjawab bahwa mereka adalah 12 orang bersaudara. Namun, 2 orang lainnya, yang seorang berada di rumah dan yang lainnya telah hilang. Maka beliau pun meminta agar salah seorang saudara mereka untuk dibawa ke Mesir. Qala tu'abbi akhil lakum min abikum alla tarawna ani ufil kaila wa anna khairul munzilin. Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Fa ilam ta'tuni bihi falak kaila lakum indi wala taqrabun. Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menekankan bahwa beliau melayani, menimbang, dan memenuhi sukatan bahan makanan dengan baik. Apabila mereka tidak membawa saudara mereka tersebut, maka beliau lain kali enggan untuk menjual lagi bahan makanan kepada mereka.
Kemudian mereka pun berkata, "Sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun." Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam tahu bahwa semenjak beliau hilang, kecintaan ayah mereka berpindah kepada Benyamin. Hal ini menunjukkan kegagalan mereka, di mana harapan mereka adalah apabila Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam hilang, maka Nabi Yakub alaihi salatu wasalam akan sayang kepada mereka. Namun, ternyata ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam hilang, rasa sayang Nabi Yakub alaihi salatu wasalam berpindah kepada adiknya, yaitu Benyamin. Oleh karena itulah, ketika mereka pergi ke Mesir, Benyamin ditahan oleh ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihi salatu wasalam. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam mengetahui bahwa bagi mereka untuk membawa Benyamin ke Mesir adalah perkara yang berat dan tidak mudah, karena ayah mereka sangat sayang kepada Benyamin. Mereka pun sudah merasa bersalah atas perbuatan mereka kepada saudaranya, yaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengulangi perbuatan itu lagi kepada saudaranya yang lain. Akhirnya, mereka bertekad untuk merayu ayah mereka, yaitu Nabi Yakub alaihi salatu wasalam. Tatkala mereka pulang dari Mesir, mereka bercerita kepada ayah mereka bahwa mereka tidak akan lagi bisa untuk membeli gandum, kecuali dengan membawa saudara mereka, yaitu Benyamin. "Ya abana mune amin nal kailu, wa arsil ma'ana akhona naktal wa inna lahu lahafizun." Wahai ayah kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya. Kemudian Nabi Yakub alaihi salatu wasalam menimpali perkataan mereka dengan berkata, "Hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qablu, wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin." Bagaimana aku mempercayakan Benyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya kepada kamu dulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini merupakan dalil bahwasanya Nabi Yakub alaihi salatu wasalam adalah seorang nabi dan beliau tidak mengetahui hal-hal gaib. Beliau tidak mengetahui keberadaan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Setiap hari beliau menangis dan bersedih dengan hilangnya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Kemudian tatkala mereka telah menurunkan sukatan bahan makanan dan membukanya, ternyata barang yang harus dibayarkan dan telah ditukar dengan gandum tersebut dikembalikan oleh sang menteri, dan mereka terkejut dengan kebaikan menteri tersebut. Dan dengan itu pula mereka meyakinkan kepada ayah mereka untuk membawa saudara mereka Benyamin. Akhirnya Nabi Yakub alaihi salatu wasalam meminta mereka untuk berjanji, "Lan ursillahu ma'akum hatta tu'tuni mausiqam minallah, la ta'tunnani bihi illa ayyuhatobikum." Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Kemudian setelah mereka mengucapkan sumpahnya, Nabi Yakub kembali berkata, "Qala Allahu ala ma naqulu wakil." Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Setelah mereka mendapatkan izin untuk membawa Benyamin, Nabi Yakub kemudian berpesan kepada anak-anaknya, "Ya baniya la tadkhulu min babi wahidin wa dakhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ugni ankum minallahi min syai'i innil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun." Wahai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaknya kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri. Nabi Yakub alaihi salatu wasalam berpesan kepada anak-anaknya yang berjumlah 11 orang itu agar jangan memasuki kota Mesir dari satu pintu.
Sebagaimana diketahui bahwa untuk memasuki kota Mesir, orang-orang bisa melewati beberapa pintu. Karena jika mereka yang berjumlah 11 orang itu memasuki kota Mesir dari satu pintu saja, maka akan menjadi sorotan banyak orang dan bisa mengakibatkan mereka terkena ain. Namun, hendaknya mereka memasuki kota Mesir dalam keadaan terpisah satu dengan yang lainnya. Di sini Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya agar melakukan ikhtiar, yaitu dengan tidak beramai-ramai ketika masuk ke satu pintu, karena hal ini mengundang permasalahan. Sahabat Ashabul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya mereka memasuki kota Mesir dan bertemu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika mereka bertemu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau memanggil Benyamin dan menjelaskan bahwasanya beliau adalah Yusuf. Nabi Yusuf berkata, "Ini anak akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun." Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Setelah itu, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam membuat semacam trik untuk saudara-saudaranya agar Benyamin tidak bisa pulang dan mereka akan kembali lagi ke Mesir pada beberapa waktu ke depannya. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menyiapkan 11 sukatan untuk 11 saudaranya, beliau juga memasukkan sejenis piala emas ke dalam sukatan Benyamin. Piala itu adalah semacam bejana yang digunakan oleh raja untuk minum. Setelah itu, ketika telah berjalan menuju pulang dari kota Mesir, salah satu anggota kerajaan menahan mereka dan berteriak, "Summa azzana muazzinu ayyatu halairu innakum lasarikun." Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri. Kemudian mereka kembali lagi dan menanyakan apa yang telah terjadi. Wa aqbalu alaihim maza tafkidun. Barang apakah yang hilang daripada kamu? Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak merasa ketakutan maupun gemetar, karena mereka merasa tidak bersalah dan tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Kemudian salah seorang anggota kerajaan berkata, "Nafkidu suwa'al maliki wali man ja'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im." Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu. Kemudian saudara-saudaranya Nabi Yusuf pun menjawab, "Tallahi laqad alimtum ma ja'na linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin." Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri. Dan salah seorang anggota kerajaan kembali berkata, "Fama jaza'uhu yang kuntum kazibin." Tetapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta? Qalu jaza'uhu ma wujida fi rahlihi fahuwa jaza'uh kazalika naziz zalimin. Hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya, maka dia sendirilah yang menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim. Akhirnya mulailah diperiksa karung mereka satu persatu, dan ternyata piala tersebut ditemukan di karung miliknya Benyamin. Ketika saudara-saudaranya melihat piala tersebut ada di karungnya milik Benyamin, mereka pun berkata, "Iyasrik faqad sarqa akhul lahu min qablu." Jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Mendengar perkataan saudara-saudaranya tersebut, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam merasa kesal dan jengkel. Dan Nabi Yusuf pun berkata dalam hatinya, "Antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun." Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu terangkan. Mereka sadar bahwa saudara mereka tertahan di dalam kerajaan, sedangkan mereka telah berjanji dengan ayah mereka akan menjaganya dan tidak membiarkannya tertangkap. Setelah itu mereka merayu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, "Ya ayyuhal azizu, inna lahu aban syayaqan kabiron, fahus ahadana makanah, inna naraka minal muhsinin." Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia,
Karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik." Kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menanggapi rayuan mereka dengan berkata, "Ma'azallahi an nakhuza illa ma wajadna mata'ana indahu inna idzal zalimun." Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim. Setelah mereka bersusah payah merayu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan tidak berhasil, hal itu membuat mereka merasa putus asa. Akhirnya mereka berunding. Saudara mereka yang paling tua mengingatkan bahwa ayah mereka telah mengambil perjanjian dengan mereka untuk menjaga Benyamin, dan dulu mereka juga telah melakukan kesalahan terhadap Yusuf. Akhirnya dia pun bertekad untuk tidak pulang hingga ayah mereka mengizinkannya untuk pulang, karena dia sudah terlanjur malu untuk bertemu dengan ayahnya atas kejadian tersebut. Kemudian saudaranya yang paling tua memerintahkan kepada saudara-saudaranya yang lain untuk pulang menemui ayah mereka dan menjelaskan bahwa saudara mereka telah mencuri. Kemudian setelah mereka sampai dan menjelaskan apa yang terjadi dengan keadaan mereka, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam berkata, "Bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil." Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Subhanallah, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam semakin bertawakal kepada Allah azza wa jalla dan berdoa, "Asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim." Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh Dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam berdoa seperti ini tatkala beliau benar-benar terdesak, dan memang begitulah seharusnya keadaan orang yang beriman. Semakin dia terdesak, maka dia semakin berserah diri kepada Allah azza wa jalla. Kemudian Nabi Yakub alaihi salatu wassalam berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, "Ya asaf wa ala Yusuf." Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Mendengar perkataan seperti itu, mereka pun berkata, "Tallahi tafta'u tazkuru Yusufa hatta takuna harodan au takuna minal halikin." Demi Allah, senantiasa kamu mengingati Yusuf, sehingga kamu mengidap penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Kemudian Nabi Yakub pun menjawab, "Innama asku basi wa huzni illa lillahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Setelah itu Nabi Yakub alaihi salatu wassalam berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah." Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya mereka pun pergi ke kota Mesir, dan tatkala mereka bertemu dengan beliau, mereka berkata bahwa mereka dan keluarga mereka di Palestina telah ditimpa penderitaan. Subhanallah, setelah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mendengar perkataan mereka, beliau menjadi teringat dengan ayah, ibu, dan keluarganya. Akhirnya kemudian karena Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak tega melihat kondisi tersebut, dan akhirnya beliau sebagai menteri menjelaskan jati diri beliau yang sebenarnya. "Hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi iz antum zahilun." Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu? Ayat ini menjelaskan bahwa ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menegur mereka pun dengan kata-kata yang lembut, dan seakan-akan beliau memberikan uzur bagi mereka. Tidak ada dendam sama sekali di dalam hati beliau. Kemudian mereka pun terkejut dengan menteri tersebut yang tiba-tiba menyinggung dan mengetahui perkara saudara mereka, yaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan kemudian mereka pun bertanya, "A innaka la anta Yusuf?" Apakah engkau benar-benar Yusuf? Kemudian Nabi Yusuf pun menjawab, "Ana Yusufu wa haza akhi." Aku Yusuf dan ini saudaraku. Terkejutlah mereka
karena yang di hadapan mereka adalah Yusuf, adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur dan dijual ke musafir, ternyata masih hidup. Kemudian mereka berkata, "Tallahi laqad asraqallahu alaina wa in kunna la khati'in." Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah. Meskipun mereka telah berbuat kesalahan kepada Nabi Yusuf pada masa lalu, akan tetapi Nabi Yusuf tidak mencerca dan mengungkit kesalahan-kesalahan mereka. Bahkan beliau mendoakan saudara-saudaranya agar Allah Azza wa Jalla mengampuni mereka. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berkata kepada saudara-saudaranya, "Izhabu biqamisi haza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in." Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Tatkala saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pulang dari kota Mesir dan datang menuju kota Palestina, dari beberapa jarak yang jauh, angin sudah membawa aroma jubah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kepada Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Kemudian tibalah mereka di Palestina. Maka diusapkannya baju itu ke wajah Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, dan akhirnya Nabi Yakub dapat melihat kembali. Dan berkatalah Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, "Alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui? Dan kemudian mereka berkata kepada Nabi Yakub untuk memintakan ampunan atas dosa yang mereka perbuat. "Ya aban nastaghfir lana dzunubana inna kunna khotiin." Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang berdosa. Kemudian Nabi Yakub pun berdoa kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa anaknya. Dan akhirnya kemudian berangkatlah mereka semua sekeluarga menuju Mesir. Semua keluarga Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, atau yang disebut dengan Bani Israel, pergi berangkat menuju kota Mesir untuk bertemu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tatkala mereka sampai di tempat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka beliau pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam kerajaan dan mengayomi kedua orang tua beliau. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam meletakkan kedua orang tuanya di singgasananya. Mereka pun ruku kepada Nabi Yusuf. Artinya adalah bahwa ini merupakan bentuk penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Menurut tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala bahwasanya di antara syariat pada zaman Bani Israel adalah diperbolehkan bagi mereka untuk ruku kepada manusia sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Demikianlah yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Saat itulah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, "Ya abati hazza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqo." Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dulu itu, dan sesungguhnya Allah telah menjadikannya kenyataan. Demikianlah akhir dari kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Banyak sekali hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Semoga kisah ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.